Siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siapa putra asli Nusantara? 1 orang Jawa, 2 orang Sunda, 3 orang Aceh, orang Jambi, orang Bali, orang Palembang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTB, orang NTT, orang Bali, orang Madura. Itulah putra putri asli pemilik Nusantara ini. Tidak boleh siapapun dengan tujuan apapun untuk menyingkirkan mereka, baik menyingkirkan secara jasad atau hanya secara kemuliaan. Kalau ente ingin barokah tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara. Jangan mau jadi tuan, malah pewaris tuan rumah jadi budak. Unyil. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Rokim. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, dia kalaulah bersama dengan Habib Alwi bodoh, maka Habib Alwi bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Unyil. Saudara, itu yang ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Kata Nawawi Tanara Al-Bantani, orang yang alim walam yantasib ila nabi yafuqu ala man intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi sittina darajah. Orang Tulung Agung yang bukan ngaku-ngaku turunan nabi tapi dia alim, mondok di Lirboyo, mondok di Pelosok, jadi alim. Dia walaupun anaknya tukang kolektor di Tulung Agung, tetap dia lebih mulia daripada orang yang ngaku-ngaku turunan nabi tapi harus cium tangan. Itu dia, walaupun dia ngaku turunan nabi, kalau goblok cium tangan sama anak tukang kolektor lulusan dari Lirboyo. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangan betul-betul aja. Udah Habib cium tangan. Unyil. Presiden dicaci maki, saudara. Betul apa tidak? Presiden udah selesai biasa di demo. Ini kelakuan siapa itu? Itu bukan akhlak Nusantara. Presiden kita Jokowi yang 10 tahun ini sudah memiliki jasa untuk saya, terutama jasa apa? Saya dulu naruh anak di Gresik sebelum Pak Jokowi, belum ada tol, itu 2 hari 2 malam, saudara, lewat Alas Roban. Sekarang dari Kresek sampai Tulung Agung cuma 12 jam. Siapa itu? Pak Jokowi. Betul apa tidak? Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara, saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Betul apa tidak? Bukannya terima kasih dia yang demo lewat tol. Tolnya dapat siapa? Betul apa tidak?
Presiden Soekarno telah berjasa pada zamannya, betul. Presiden Soeharto banyak jasanya, walaupun juga kata Gus Dur banyak dosanya. Kata Gus Dur, Habibie banyak jasanya, Gus Dur radhiyallahu anhu wa ardo, apalagi 2 tahun kayak Umar bin Abdul Aziz, betul. Setelah Gus Dur, Ibu Megawati banyak jasanya, SBY banyak jasanya, Pak Jokowi, apalagi yang jelas itu adalah jalan tol. Saya jadi 12 jam sampai ke Tulungagung, itu aja saya mah. Undang-undang hari santri 22 Oktober itu dapat siapa lah, kok tega-teganya udah selesai di demo-demo. Lihat itu yang demo, shooting close up wajahnya, wajah kibin. Kalau ini kan cuma mantan. Kalau mantan udah ada cahaya-cahaya keris nih. Makanya ini sebelum pulang coba keris ini taruh di kepala masing-masing supaya hilang bener-bener itu sisa-sisa kibinnya. Untuk apa? Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Jangan lama-lama, langsung hiduplah aja. Yang penting Indonesia hidup. Apa ciri-ciri orang hidup? Punya rasa. Orang hidup itu cirinya punya rasa. Kalau dia itu diberikan apa award, dia disanjung merasa senang, walaupun tidak cantik dibilang cantik seneng kan, betul apa tidak? Kalau dia itu dihina marah. Kata Imam Syafi'i, man istughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang dihina-dina seharusnya dia marah, dia tidak marah, maka dia bukan orang tapi himar. Atau dia sama sekali tidak punya rasa, fahuwa hajar, dia bukan orang tapi batu. Lah sekarang saudara dihina-hina, katanya lu datang ke sini bawa gula 1 kilo, kita sembelihin ratusan kambing. Kakek-kakek aneh datang untuk mencetak para kiai, kalian datang ke sini bawa gula 1 kilo. Lah ini kan aneh, nyetak kiai di mana, bos? Siapa sih kiai di sini yang dicetak bener-bener datang ke dia, terus diajarin Jurmiyah, diajarin Mulhatul I'rab, diajarin Alfiyah sampai pinter baca kitab? Mana sih orangnya? Nggak ada, bos. Wah, ini katanya dulu ngajinya sama Kabib, bukan kiai dulu itu, walaupun ketemu sekali ijazahin selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajastu qabiltu, itu dia ngaku murid itu kiai zaman dulu. Hanya begitu doang ngajar-ngajarnya zaman dulunya. Tapi kalau pondok-pondok pesantren di sini yang santrinya 100, yang santrinya 50, apalagi yang santrinya banyak, ngajarin anak-anak kita Jurmiyah, I'rab, narkib. Kalau di Banten namanya narkib, bahasanya bahasa Jawa. Iklam kalimah fil amr kudu jajam alamat jajami sukun fa'ila domir antas sejumlah fil fa'il la mahallalahan ya rab dari jumlah istinaf nahwi wa huwa ma la yaqa'u jawaban anis su'al. Itu namanya narkib. Kalau mi'rab bahasanya Arab. Iklam kalimatu fi'li amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu domiru anta wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi isti'nafun nahwiyyun. Allah Allah. Lah itu diajari nama siapa? Kiai, saudara.
dipindahkan dan sebagainya, kan begitu amat. Ribuan orang datang aparat setempat ketika makam itu akan digusur. Makam Mbah Priuk di Jakarta Utara, kita mengetahui bahwa makam itu keramat, ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya, kan begitu. FPI pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priuk yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau ngurusnya, karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, gak ada apa-apanya, cuman batu nisan yang ditempatkan belakangan gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya, tidak ada apapun di situ, tetapi orang-orang berziarah datang ke sana, lagi-lagi dengan infak yang luar biasa gitu. Nah, pada akhirnya juga kemarin-kemarin dari penyelidikannya mulai tahun 2010 sampai kemarin, termasuk juga melibatkan MUI, ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh duit nih, saya mohon maaf ya, kita lagi butuh duit, kita pesan ke tukang pijin batu nisan, Habib Anu bin Anu bin Anu bin Anu, tempelkan di tempat kosong, maka dalam kurang dari 1 tahun pasti akan mulai diziarahi, dan kita tinggal nempelin kotak kenceleng di situ, maka kotak kencelengnya pasti langsung penuh di situ. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah usaha apa-apa, tinggal meninggalkan aja di situ gitu. Ada kejadian seperti itu dan itu dikonfirmasi oleh pihak MUI. Ada juga lahan sengketa. Jadi lahan ini disengketakan dan mau disita oleh pemerintah atau oleh negara atau oleh siapa lah gitu ya. Nah, karena takut disita, maka di situ dikasih makam. Jadi makamnya dadakan dan itu adalah makam Habib Anu dan sebagainya gitu. Jadi nama Habib itu ternyata benar-benar menjual, ternyata benar-benar kuat dan bisa aja dijadikan bisnis. Saya tidak mengatakan semua Habib seperti itu, dan ini sekali lagi bukan sebuah kesimpulan, ini pertanyaan. Apakah itu semua nyata? Apakah kesimpulan bahwa upaya propaganda untuk menyebut Habib ini sangat luar biasa, Habib ini sangat jagoan, Habib ini sangat keramat, Habib ini sangat suci dan sebagainya terkait dengan bisnis makam-makam palsu itu? Karena harus digarisbawahi, di negara-negara Timur Tengah, pusat wilayah Islam atau wilayah Asia Selatan atau di Turki atau wilayah Afrika Utara yang menjadi basis orang-orang Islam, tidak ada Habib itu diistimewakan sampai derajatnya luar biasa kayak gini gitu, sampai kakinya dicium, itu cuma ada di Indonesia gitu. Dan itu yaitu gara-gara ada upaya propaganda secara sistematis untuk menjelaskan bahwa para Habib itu memang memiliki kemuliaan yang sangat lebih di Indonesia. Bahkan kemarin ada sengketa lahan makam atau sengketa makam sebenarnya. Jadi kan Habib Lutfi itu mengatakan bahwa anak menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II itu adalah seorang Habib. Dalam sejarahnya yang menantunya itu bukan Habib, yang menantunya itu adalah Sumodiningrat. Tetapi Sumodiningrat itu kemudian diklaim bahwa itu adalah Habib dan makamnya itu ada di Semarang. Nah, catatan sejarah menyebutkan bahwa makamnya itu ada di Jogja, sekitaran Jogja, dan bukan Habib, tetapi dikatakan bahwa itu adalah Habib. Jadi banyak orang yang akhirnya berziarah ke makam untuk menziarahi seorang yang konon adalah seorang Habib yang namanya adalah Sumodiningrat dan dia adalah menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini polemik, ini muncul. Jadi perdebatannya sekarang menjadi hebat. Jangan-jangan ini klaim makam palsu juga karena diziarahi. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, tadi dia kita sudah menyaksikan ya sebuah video yang mana yang pertama ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana beliau sangat-sangat tegas, sangat-sangat pede membahas tentang sejarah ya, yang mana sejarah ini dibahas oleh Kiai Haji Imaduddin, yang mana siapa pemilik tanah Indonesia. Bentar. Beliau menyebutkan siapa pemilik tanah Indonesia,
yaitu Sunda, Jawa, Madura, Aceh, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan tadi juga kita telah menyaksikan ya Guru Gembul buka suara tentang makam-makam keramat seperti itu ya, oknum yang ya seperti itu mengatasnamakan Habib. Mohon kira-kira sekiranya beberapa ibu tahu tentang oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, silahkan komentar. Dan ingat, ambil yang baiknya di video ini, buang yang buruknya. Oke, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.